dan mereka ini mudah untuk menjalankan membayar zakat. Dan ada karakter sifat yang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang melakukan masjid itu orang-orang yang kalau dia benar-benar walam yakhsha Allah, tidak punya ketakutan kecuali hanya kepada Allah. Nah, maka ini orang-orang yang istimewa. Fa'asa billahi yakunu minal muttaqin. Mereka ini adalah orang-orang yang mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan petunjuk Allah itu diantaranya kita berdoa. Ya, dalam setiap kita berdiri sholat itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kami ke jalan yang lurus. Tapi ada juga sarana mendapatkan petunjuk Allah, yaitu dengan cara memakmurkan masjid. Ini disampaikan pasal lain ayakunu minal muslimin. Dengan memakmurkan masjid itu bisa menjadi sarana kita mendapatkan hidayah Allah, tergolong menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bab duduknya kita di majelis ini. Makanya ini takmir kita luar biasa, supaya kita kerasan itu duduk-duduk di masjid dengan kegiatan taklim. Ini sampai ada LCD-nya, tapi saya belum pernah menggunakan. Soalnya biasanya Pak Menawi zaman itu cenderungnya ngantuk itu. Ya, nanti yang bawa HP difoto saja di layar, cek, habis itu terus tidur. Ya. Nah, gitu. Makanya saya ini sudah bertahun-tahun kalau disuruh isi acara nggak mau pakai PPT, nggak mau pakai slide. Ya. Harapannya semoga yang mendengarkan itu lebih mendengar. Kan nanti gini, kalau ada layar itu, mungkin Pak Haji Anto nggak HP, di foto itu tak baca lagi di rumah. Begitu di rumah lali Pak. Waktu di majelis tidak berarti kan sudah merasa nanti bisa dibaca di rumah. Nah itu penyakitnya. Teknologi itu kadang-kadang positif dan negatif. Makanya sejak beberapa tahun yang lalu, kalau ada orang minta saya di situ, tanya, ada slide-nya yang ditampilkan nggak ada. Nah, ini bab duduk kita di masjid ini, mudah-mudahan dengan membaca satu ayat ini lebih memotivasi kita, ya, dan akan lebih luar biasa kalau apa yang kita renungkan ini kita tularkan kepada orang di sekitar kita sehingga besok kajiannya itu jauh lebih banyak orangnya. Mansan nasunatan hasanatan, kalau kita ya melakukan sebuah kebaikan, kalau ada orang yang mengikuti pahalanya itu tumpuk-tumpuk. Pahala kita sendiri melakukan kebaikan, lalu pahalanya orang yang mengikuti kebaikan yang kita lakukan, itu juga ngalir ke kita, itu tumpuk-tumpuk. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikuti kita. Nah, jadi kalau kita baik jangan baik sendiri, kita ajak orang lain. Insya Allah itu pahalanya tumpuk-tumpuk, tidak harus menunggu Ramadan. Di luar Ramadan pun akan mengalir pahala itu ke kita. Nah, sekarang menyinggung Ramadan. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, sedikit menyambung kemarin. Kita ini kan ingin maksimal dalam bulan Ramadan. Ya. Kita ingin menjadikan Ramadan sebagai momentum yang istimewa bagi kita. Sebagian sudah kita coba bahas atau renungkan di taklim sebelumnya. Nah, yang kali ini mungkin ya, Rasulullah SAW saya ingin mengangkat beberapa sisi terkait dengan kiat mengoptimalkan bulan Ramadan. Mungkin kita sudah mendengar berkali-kali hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyampaikan gambaran Rasulullah ketika Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwad dan nas, Rasulullah itu orang-orang paling dermawan. Wa yakunu wa ajwad dan ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu semakin dermawan ketika bulan Ramadan. Takmir kita ini luar biasa, ya, gercep. Supaya kita tidak bingung menjadi orang-orang dermawan itu disediakan kotak macam-macam. Ada kotak pembangunan, ada kotak apa lagi? Ya, kotak apa? Sudah Ramadan, apalagi kegiatan Ramadan, macam-macam.
ngapunten, mungkin saya belum melihat, tapi kalau ini memang belum ada yang sudah satu. Ya, tapi bukan sudah ada, tapi ada karena saya yang tidak. Nah, sebelum bicara yang satu itu, kita juga mungkin sering mendengarkan hadis Rasulullah ketika Rasulullah bertemu dengan para sahabat, kumpul. Rasulullah menyampaikan, nanti orang masuk surga itu akan dipanggil dari pintu-pintu. Surga itu pintunya banyak. Yang ahli jihad dipanggilnya dari pintu jihad untuk masuk surga. Yang ahli sodako dipanggilnya dari pintu sodako masuk surga. Yang ahli puasa khusus ahli puasa dipanggil di masuk surga melalui pintu Arroyan. Dan khusus pintu Arroyan itu setelah seluruh ahli puasa masuk itu ditutup, nggak bisa ada orang yang masuk kecuali yang ahli puasa. Ada seorang